بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayah. Tidak ada yang dapat memberikan petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan jika Allah menyesatkan seorang, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk padanya. Mugi-mugi kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan taufik, ilmu, beramal soleh, dipanjangkan umur dalam ketaatan, diberi sehat, diberi rezeki yang berberkah, dan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita sekalian dari berbagai macam musibah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, serta para ulama yang telah memberikan kepada kita contoh yang baik dalam kita itu beragama. Alhamdulillah. Terus sekarang judulnya semangat hidupkan sunnah puasa. Kemarin kita bahas pembatal puasa dan hal yang masih dibolehkan ketika puasa. Contoh yang dibolehkan kemarin apa? Ketika siang itu panas masih boleh guyur air ke badan. Boleh nggak? Boleh. Juga ada yang masih dibolehkan ketika masuk subuh, ada yang belum mandi junub.
masuk subuh belum mandi junub. Boleh atau tidak? Boleh nggak Bapak? Boleh. Malamnya ngapain kalau begitu? Pokoknya kalau sudah masuk subuh dalam junub, dalam keadaan junub, masih tetap boleh lanjut puasa. Sama seperti ibu-ibu malamnya jam 2 itu wes suci saking datang bulan. Ya, sudah suci. Jam subuh, sudah masuk azan subuh belum mandi, tetap boleh lanjutkan puasa dengan mandi terlebih dahulu, kemudian jalankan sholat subuh. Baik. Yang pertama sekarang. Makan sahur dan mengakhirkannya. Jadi makan sahur itu paling bagus diakhirkan. Intinya kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur terdapat berkah. Entah fisik kita itu kuat, entah juga ketika sahur memang waktunya itu sangat bagus sekali ketika kita dapati waktu tersebut. Ketika itu Allah turun ke langit dunia. Berdoa saat waktu sahur itu bagus. Juga kebiasaan para sahabat itu biasanya maca Quran ketika mau menjelang subuh. Mereka itu sampai mengatakan kami makan sahur itu sampai datang subuh. Ketika Zaid bin Sabit itu menerangkan makan sahurnya bersama Nabi SAW biqadri khamsina ayatan, sekitar membaca 50 ayat Quran. Berarti kira-kira berapa menit itu 50 ayat Quran? Ya? Bapak bacanya berapa menit? 10 menit sampai 15 menit ya. Jadi bacanya seperti itu, berarti kira-kira waktu sahur Nabi SAW sampai azan subuh itu sekitaran 15 menit. Kenapa kok Nabi akhirkan? Karena saya yakin yang biasanya makan sahurnya lebih dulu, setengah telu atau jam 2, pasti setelah makan sahur lanjut tidur. Betul apa buatan? Dan pasti waktu subuhnya kebablasan. Betul nggak? Betul. Dan bahkan ada yang nggak sholat subuh sama sekali. Betul? Betul. Kalau ingatkan dulu, Bapak Ibu-ibu, tolong pahami. Sholat itu tingkatannya lebih tinggi daripada puasa. Ya, sholat 5 waktu termasuk sholat subuh tingkatannya lebih tinggi daripada puasa. Sampai-sampai para ulama, para sahabat dulu itu katakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Umar mengatakan ini Bapak Ibu-ibu, Umar itu mau meninggal dunia karena tadi itu ditusuk oleh orang jahat. Lalu dia katakan pada para sahabat yang lainnya, kalian sudah sholat subuh, saya sudah sholat. Kemudian baru keluar perkataan saking Umar, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Alias kalau kita meninggalkan salat itu kafir. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kalau ada yang puasa walaupun full 1 bulan penuh, namun ora sholat, kira-kira dari penjelasan tadi, kira-kira puasanya jadi diterima atau tidak? Tidak. Puasanya diterima atau tidak Ibu-ibu? Tidak. Puasanya diterima atau tidak Bapak-bapak? Tidak. Berarti kalau ada yang tadi kebablasan subuhnya sampai enggak sholat subuh, maka tolong diingatkan, hati-hati, puasanya tidak diterima. Alias sia-sia. Zom. Gak punya nilai sama sekali. Coba kalau terangkan nggih, Nabi SAW pernah katakan 1 sholat saja ditinggalkan ini.
Nabi katakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, hapuslah amalannya ketika itu. Siapa yang meninggalkan sholat apa? Asar. Cuma alasan, wah saya mau ngarit. Akhirnya jadi jam 2 sampai maghrib. Orang sholat ngasar. Nabi katakan, orang ini hapuslah amalannya ketika itu. Di antara pengertiannya Bapak Ibu, hari itu satu hari amalannya semuanya terhapus. Berarti kalau puasa, puasanya juga jadi terhapus alias tidak diterima. Zam. Jadi gimana ibu-ibu, bapak-bapak? Berarti banyak nggak yang sia-sia selama ini puasanya? Banyak nggak? Banyak sekali. Ini yang paling dikhawatirkan sekali. Ada yang cuma punya anggapan, saya pokoknya kalau puasa saya cuma ngertinya sholat ngisya dan tarweh tok. Subuh tadi kebablasan, turu terus. Zuhur alasan kerja, buruk. Ngasar alasan ngarit. Maghrib sibuk buka puasa. Cuma ingatnya ngisya kali tarweh. Tolong nanti diingatkan ya para takmir ya. Sholatnya membuat puasanya jadi sia-sia. Meninggalkan sholat membuat puasa jadi sia-sia. Terus yang kedua, amalan yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Buka puasa wis azan langsung buka. Paling utama ngangge kurma. Ada Mbah di sini Mbah? Hah? Di Purwosari ada. Padahal di Arab itu kering kan? Gunung Kidul juga kering toh? Harusnya bisa. Ya mungkin dari iklimnya memang ora pas. Kalau ada. Kalau nggak ada ganti dengan yang manis-manis. Kira-kira apa ibu-ibu sing manis-manis? Hah? Kolak. Es buah, dawet. Apa meneh? Iya, wedang teh panas juga sudah masuk. Kalau nggak ada kurma. Nggak paksaan tadi, nggak ada paksaan. Kemudian yang ketiga, berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika buka puasa. Doanya ada dua macam. Yang pertama, kita ketika buka puasa, ini misalnya wedang teh tadi nggih, maca bismillah, bismillah. Ya pas memang, dipaske. Setelah itu, kalau ada kurma tadi kita santap kurma. Kalau nggak ada ya gorengan apalah gitu, ada makanan ringan dulu nggih. Setelah itu ada doa yang dianjurkan, yaitu di sini ditulis yang paling bawah, zahaba dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Niki pun apa? Oh, lihat artinya, rasa haus telah hilang. Berarti pakai minuman berarti, ya toh? Pas. Urat-urat telah basah, teles. Masuk di sini. Kalau rokok teles apa? Garing. Bapak-bapak. Kering. Ali hisap. Gimana? Kalau rokok ditarik teles apa kering? Ya berarti seseorang ngangge ini ya, doa ini ya, ora pas. Cari doa yang lain yang pas untuk rokok. Ini ora pas iki. Urat-urat telah basah ini cuma garing tok. Dan pahala telah ditetapkan insya Allah. Adapun
Ada doa seperti ini. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Seperti Bapak Ibu dapatkan di radio dan televisi. Kalau hasil penelitian dari para ulama, kesimpulannya hadisnya dhaif. Hadisnya lemah sehingga tidak bisa dipakai untuk doa buka puasa. Paham nggih? Ya, jadi kalau diteliti doa tadi tidak bisa dipakai. Yang dipakai tadi apa? Zahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Sama seperti kita punya kebiasaan juga ketika mau makan baca doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, hadisnya juga dhaif bermasalah. Karena Nabi SAW mengatakan, dan hadisnya ini lebih sahih dalam Bukhari Muslim, menyebutkan Nabi ajarkan pada si gulam, pada bocah cilik, Nabi katakan samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kananmu, makan yang paling dekat denganmu. Kok dikatakan paling dekat? Karena ada yang biasanya colong punya teman, ini makan bareng atau nyambel bareng. Ada lauknya di sini, dia nggak mau habiskan, namun ambil punya temannya dulu. Kata Nabi SAW, ambil yang paling cerah, bukan ambil yang paling jauh. Ya. Jadi makan dengan pakai bismillah, dan ini yang paling sahih untuk doa ketika mulai makan. Dan lebih singkat. Coba kita dalam keadaan sudah sangat-sangat lapar, kalau pakai doa tadi itu lama. Waduh, ini sudah bakso, ini sudah mau disantap ngalat, saya pakai doa itu terlalu lama. Namun kalau pakai bismillah, bismillah, habis kan? Cepat habis. Namun kalau tadi pakai doa tadi, coba Allahumma barik lana, apalagi ngangge dituntun lagi lu sama bocah. Suwe. Namun coba kalau pakai bismillah, ayo bismillah, langsung. Ya. Saya sudah rampung 2 bakso, ini baru baca tadi. Ini yang paling sahih, nggih? Ya, itu yang paling sahih, baca bismillah. Tadi mau minum atau mau santap, terus pakai zahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang keempat, memberi makan kepada orang yang berbuka. sebisa mungkin kalau punya kelebihan rezeki, berilah makan kepada orang yang berbuka puasa. Walaupun ada hadis yang dhaif dari Abu Daud dan Imam Tirmizi, ada lafaznya seperti ini. Nabi SAW katakan, siapa yang beri pakaian kepada orang yang belum berpakaian, maka dia akan memakai pakaian hijau di surga. Siapa yang memberikan makan pada orang yang kelaparan, orang yang puasa kelaparan enggak? Kelaparan. Maka dia akan diberikan makanan berupa buah-buah di surga. Siapa yang memberikan minum pada orang yang lagi kehausan, orang yang puasa kehausan enggak? Ya. Maka dia akan diberikan ar-rahiqul makhtum. Nanti akan didapatkan di surga. Tahu rahiqul makhtum? Rahiqul makhtum, rahiq itu artinya khamr, arak. Kalau di dunia itu miras. Namun kalau di surga, arak ini tidak memabukkan sama sekali. Tidak buat mabuk, malah nikmat. Dikatakan makhtum, makhtum itu dilak, ditutup. Karena kalau minuman yang lagi disegel, ya, ada ditutup seperti ini menunjukkan bahwasanya ini minuman spesial. Permen masih ada bungkusan, berarti masih enak. Namun kalau sudah terbuka bungkusnya, sudah nggak kelihatan enak lagi. Maka ketika itu minuman ini ditutup, diberikan kepada penduduk surga. Terutama diberikan di sini kepada orang yang rajin memberikan minum pada orang lain, termasuk kita memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, termasuk memberikan minum kepada orang yang berbuka puasa. Cari kesempatan ini. Bahkan berlomba-lomba. Jangan tunggu yang lainnya. Kalau misalnya ada kesempatan kita, sudahlah giliran saya nanti beri buka puasa, beri buka puasa. Karena kalau yakin di masjid-masjid
ada jadwal untuk beri buka puasa. Wonten apa mboten? Wonten nggih? Ya, beri walaupun itu kita cuma sediakan teh sama gorengan, itu sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala yang luar biasa. Rajin-rajin beri makanan untuk buka puasa atau beri minuman. Ya, ini dapat pahala yang besar semacam tadi. Kemudian yang terakhir, lebih banyak berderma dan beribadah pada bulan Ramadan. Banyak berderma, banyak berinfak, banyak bersodako, dan juga banyak beribadah di bulan Ramadan. Baca Al-Qur'annya punya target untuk dihatamkan, sodakonya juga nambah. Karena baca Al-Qur'an di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di luar Ramadan. Sodako di bulan Ramadan pahalanya lebih besar daripada di luar Ramadan. Zikirnya ditambah, sholat sunnahnya juga disemangatkan juga. Sholat malamnya berusaha untuk dirutinkan, sholat tarawihnya juga berusaha dirutinkan. Insya Allah sholat tarawih nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, khusus membahas sholat tarawih. Ya, karena sholat tarawih punya keutamaan yang besar, paling bagus dijaga rutin. Ya, jaga rutin. Bukan hanya malam-malam awal saja, terus bahkan yang paling bagus itu malam-malam terakhir lebih semangat lagi daripada malam-malam awal tadi. Dan di sini Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW lebih banyak lagi melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Beliau sangat rajin sekali memperbanyak sedekah, memperbanyak berbuat baik, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, zikir, lan i'tikaf. Wallahu a'lam, itu yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Baik, kita melanjutkan tanya jawab. Monggo ibu-ibu dulu ada? Ya, silakan. Sambil ini sebentar saya umumkan dulu, tunggu dulu Bu. Sebentar Bu ya. Untuk jadwal kami nantinya, Bapak-bapak ini ke wonten pengumuman khusus untuk takmir seperti kemarin nggih wonten kajian takmir. Kajian takmir nanti dibuka lagi, insyaallah akan diadakan 4 hari. 10 11 2 hari, kemudian lompat ke 24 25 dari bulan ini. 10 11 berarti Rabu depan. Malam Kamis sudah di sini. Datang nantinya jam 2 siang. Karena Kamisnya itu libur. Kamisnya itu libur, maka nanti ngajinya tambah Kamis sampai sore, sampai asar. Setelah itu boleh pulang. Namun nanti datang di sini bada asar sudah mulai. Ya, bada asar sudah mulai hari Rebu. Setelah itu nanti malamnya ikut pengawasan malam Kamis. Baru nanti lanjut lagi pelajaran besok paginya sampai sore. Nah, di sini pesertanya sudah banyak, maka nantinya cuma dibolehkan satu masjid satu wakil. Sekali lagi nggih, satu masjid satu orang wakil. Kalau andai saja nanti terdeteksi 2 akan dicoret. Kemudian ini wajib daftar, enggak daftar enggak boleh datang. Ya, ini wis diumumkan loh. Besok ada yang datang-datang lagi, enggak boleh hadir. Ya, karena pesertanya terbatas. Cuma untuk ya sekitar 130 lah kira-kira. Ini sudah terdaftar ada sekitar 80. Ya, kalau ini tambah lagi yang belum terdaftar ini, kalau sudah mencukupi, nanti kalau ada yang double-double kita coret, tidak boleh ikut. Ya, silakan daftar nanti di pos Satpam situ ada Pak Sukis, Pak Camat, nanti langsung daftar pada beliau, tuliskan nama, alamat, nomor telepon. Kemudian pengumuman khutbah Jumat nanti di Masjid Uswatun Hasanah Wiloso untuk Jumat besok. Kajian bahasa Arab dan tafsir surat An-Nur untuk ibu-ibu berlanjut hari Jumat, yang sebelumnya hari Sabtu dipindah hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Kemudian kajian malam Sabtu pada maghrib di Masjid Al-Muttaqin Kadisobo. Kemudian mohon maaf kajian malam minggunya kosong karena saya ada urusan dulu. Kemudian kajian malam Senin untuk kajian khusus Padukuan Wara nanti di rumahnya Pak Wiknyo di RT Kaleh di Wara. Minggu pagi tetap ada seperti biasa. Iya, minggu pagi
tetap ada seperti biasa. Yang tanggal 14 baru nanti diboyong ke Tanjung Sari. Namun minggu besok tetap ada di sini di JS seperti biasa, ibadah subuh sampai jam 6. Tapi monggo silahkan. Ada yang bertanya? Ya. Gak nyala? Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya tentang ini, Pak. Katanya tadi kan Al-Quran itu sebagai peringatan setiap orang yang hidup di muka bumi. Dan tadi dikatakan Al-Quran pada setiap orang itu jika mendoakan orang mati tidak akan sampai. Kalau ada seperti ini, Pak, apakah doa anak soleh sudah tidak akan sampai? Padahal misalnya seperti ini, pada soal itu kan di akhir selalu berdoa, doa orang tua dan lain sebagainya, dan ada yang menambahkan misalnya ila ruhi, kiai, nyai, bla 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 bla, al-fatihah, itu kan juga termasuk Al-Quran. Apakah seperti itu juga tidak akan sampai, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tadi sudah dijelaskan untuk orang hidup. Liyundzira man kana hayyan, untuk peringatan bagi orang hidup. Maka untuk orang yang hidup hatinya atau untuk orang yang lagi hidup. Maka kalau ditanyakan doa bagaimana? Doa manfaat dari anak pada orang tua yang telah meninggal dunia, karena masuk dalam amal jariah. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, ada 3 amalan yang nantinya itu akan tetap tidak terputus, artinya bersambung terus pada orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama itu adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang diambil manfaat. Kemudian yang ketiga wa waladun sholih yad'u lahu, doa anak soleh yang terus mendoakan orang tua. Jadi seperti itu manfaat. Adapun di sini tambah ketika doa ila ruhi kiai fulan al-fatihah, tambahan al-fatihahnya tidak perlu. Tidak perlu kita itu ujung-ujungnya selalu al-fatihah, tidak perlu. Tambahan ini yang tidak perlu. Tadi doanya sudah nyampe. Kalau doa tadi manfaat, apalagi dari anak. Termasuk juga kalau bacaan Al-Quran dari anak untuk orang tua masih boleh. Namun kalau orang lain, ya karena ini sudah tidak ada hubungan. Kalau anak, bisa jadi anak ini orang tua yang mengajarkan Al-Quran. Maka manfaat untuk orang tuanya. Namun kalau untuk yang lainnya, kalau doa manfaat. Kita bukan bahas Al-Quran tadi. Namun kalau doa itu manfaat. Namun saran saya, kalau sudah ditutup seperti itu, doa sudah sampai tadi, tidak perlu dengan tambahkan lagi Al-Fatihah. Ya, tidak perlu. Tambahan Al-Fatihah ini ujung-ujungnya doa kau tutup Al-Fatihah. Terus tambahan Al-Fatihah ini tidak ada tuntunannya dari Kanjeng Nabi. Terus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Ustaz, kami membaca Facebook dari Ustaz yang berjudul sholat perempuan di rumah. Yang kami tanyakan, bagaimana pahala dari perempuan yang sholat di rumah? Karena kalau berjamaah di masjid itu sudah dijelaskan. Tapi di dalam bacaan yang kami baca kemarin itu kok termasuk tidak mendapat yang 27 derajat begitu. Kemudian bagaimana pahala yang dikerjakan di masjid itu, sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah itu cukup besar sekali kalau dilaksanakan di rumah. Kemudian termasuk juga sholat syuruk. Kemarin saya membaca juga bahwa wanita atau perempuan bisa Syuruk mencari pahala haji dan umroh itu dengan melaksanakan sholat syuruk di rumah gitu. Termasuk juga apakah bisa itu untuk iktikaf, karena ini sudah menjelang Ramadan. Kami juga kepengen tahu penjelasan yang sejelas-jelasnya tentang pelaksanaan iktikaf bagi perempuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, untuk sholat bagi ibu-ibu yang paling afdol itu adalah ketika dilaksanakan di rumah.
pahalanya sudah pasti. Nabi SAW itu katakan, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihin. Sebaik-baik tempat sholat untuk ibu-ibu itu adalah di bagian paling dalam dari rumah. Di bagian paling dalam dari rumah. Dan ketika Ummu Humaid, seorang sahabat wanita di masa Nabi SAW, dengar Nabi SAW katakan perkataan semacam itu, lantas dia minta pada suaminya Abu Humaid, tolong bangunkan bagi saya bagian tempat sholat yang khusus. Tempat sholat yang khusus yang letaknya di pojok rumah bagian dalam. Maka seumur hidupnya setelah itu dia sholat terus di dalam rumahnya tadi. Tidak pernah keluar-keluar. Saking ingin menjalankan afdoliyah, keutamaan dari hadis Nabi SAW tadi. Namun hal ini tidak menghalangi ibu-ibu untuk ke masjid. Terus pahalanya bagaimana? Yang jelas yang pasti pahalanya yang berlipat-lipat tadi itu di rumah. Adapun di masjid tidak ditentukan angka. Kenapa tidak ditentukan angka? Angka 27 derajat. Kata para ulama seperti Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau itu mengatakan angka ini cuma ditujukan untuk laki-laki. Jadi 27 derajat pahala sholat berjamaah cuma ditujukan untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu tidak dapat angka tadi, bukan berarti tidak dapat pahala. Namun angkanya tidak ditentukan. Namun masih boleh pergi ke masjid. Masih boleh pergi ke masjid. Ada seorang anak dari sahabat namanya Salim bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar. Itu pernah larang istrinya untuk ke masjid. Lantas bapaknya Abdullah bin Umar itu ingatkan, tadi saya sudah katakan sabda Nabi SAW tidak boleh menghalangi para wanita pergi ke masjid kalau mereka itu meminta izin. Salim ini dimarahi oleh bapaknya cuma gara-gara dia larang istrinya untuk pergi ke masjid. Maka menunjukkan ibu-ibu masih boleh pergi ke masjid. Terus kapan baru mau pergi ke masjid tadi? Silakan ibu-ibu timbang. Maslahatnya atau kebaikannya paling banyak itu sholat di mana? Kalau menurut perasaan ibu-ibu, kalau di rumah nantinya untuk sholat tarawih misalnya, nggak konsen. Karena mungkin dekat TV, karena mungkin dekat dengan anak-anak, atau mungkin sering ngantuk. Kalau di rumah, maka pergi ke masjid lebih bagus supaya bisa mendapatkan sholat tarawih ini. Namun kalau dia timbang-timbang, saya kok sulit pergi ke masjid, saya itu bisanya di rumah, silakan untuk mengerjakan di rumah, bahkan itu lebih afdol. Nah terus tadi sholat syuruknya gimana? Boleh ibu-ibu kerjakan di rumah untuk sholat isyraq setelah sholat subuh, diam di tempat sholat. Tidak pergi dari tempat sholat, nggak masak, nggak ngomong anak, nggak ngurus suami, diam saja di situ sampai jam 6. Biar suaminya komentar nanti. Wani orang. Ya, biar suaminya mau cari wedang bikin sendiri. Ya, mau ngurus apa buat sendiri. Anak nangis sendiri. Ya kalau bisa seperti itu, mungkin seperti itu ya silahkan. Namun kalau ganggu ya tetap kewajiban dalam rumah ibu-ibu jalankan kewajiban tadi itu lebih wajib, lebih utama. Ya ngurus suami itu lebih utama daripada sholat syuruk tadi. Bapak ini panas-panasin terus. Ya, jadi timbang-timbang tadi. Intinya masih boleh sholat isyraq asal tidak ganggu urusan rumah. Adapun tadi itikaf ibu-ibu, para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta izin pada Nabi untuk melakukan itikaf di masjid dan diizinkan. Berarti ibu-ibu boleh itikaf di masjid. Itikaf nggak bisa dalam kamar. Ya, wa akifuna fil masajid. Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian sedang beritikaf dalam masjid. Maka kata para ulama seperti Ibnu Hajar, beliau katakan itikaf hanya boleh dalam masjid. Tidak mungkin di mushola rumah. Tidak mungkin di ruang khusus untuk wanita sendiri dalam rumah, tidak bisa. Harus pergi ke
masjid. Tinggal nanti tempatnya yang dipisah. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, tidak boleh campur baur. Insya Allah nanti tentang masalah itikaf nanti akan saya jelaskan setelah pembahasan sholat tarawih. Berarti pekan berikutnya lagi setelah sholat tarawih nanti insya Allah akan dibahas. Intinya ibu-ibu masih boleh itikaf di masjid. Kemudian berikutnya ada yang tanya lagi. Bentar ibu dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang malam ini, karena ini pertanyaan titipan, ada dua pertanyaan. Pertama, apa itu? seberapa besarkah tanggung jawab seorang istri jika selalu saja mengajak si suami untuk mengerjakan sholat, tapi sang suami tetap saja tidak mengerjakan sholat? Jadi seberapa besar? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada seorang istri yang selalu saja mengajak suaminya untuk bersedekah, berinfak, tapi sang suami masih sulit untuk mengerjakan itu semua. Jadi seberapa besar tanggung jawab istri nanti di hadapan Allah? Cukup itu, terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pasti ibu-ibu sekalian perlu pahami bahwasanya kita hanya bisa memberikan nasihat, sama seperti seorang istri hanya bisa memberikan nasihat pada suami. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati, bukan kita yang membuka hati. Contoh saja yang tadi saya ceritakan tentang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi saja, Nabi tidak bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk padanya kecuali untuk memberi nasihat saja. Memberi nasihat cuma menyampaikan. Sampai turunlah ayat ketika itu, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang-orang yang engkau cintai. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau cintai. Allah tegur Nabi seperti itu ketika Nabi SAW menginginkan pamannya itu dapat hidayah. Maka ini mungkin saja untuk ibu-ibu ada suami yang sulit sholat, ada suami yang pelit untuk sedekah. Tugas ibu cuma untuk menasihati saja. Tanggung jawab sudah dengan cukup dengan nasihat. Namun nasihatnya tidak boleh berhenti, nasihatnya tetap terus ada dan terus memperbanyak doa, mungkin suami cepat dapat hidayah. Kemudian putri lagi. Sebentar Bapak tunggu dulu, ibu-ibu masih banyak. Iya, mau tanya lagi Ustaz. Misalnya kan kemarin dijelaskan bahwa seorang perempuan itu lebih baik sholat di dalam rumah, pahalanya sama dengan di masjid seorang laki-laki. Nah, iya. Ini kalau misalnya di desa saya itu masjidnya itu ya nggak kosong sih Ustaz, tapi sedikit. Nah, tujuannya perempuan ini mau istilahnya meramaikan dan turut serta. Itu bagaimana Ustaz? Apakah masih sama? Tolong nanti ingatkan Bapak Imam atau para takmir yang ada di masjid tersebut, tolong urus jamaah laki-laki yang tanggung jawab. Iya, terima kasih. Nggih, karena nanti kasusnya nanti ujung-ujungnya juga. Ini pernah ada kasus ya, karena tidak ada jamaah laki-laki akhirnya perempuan yang azan. Jamaah laki-lakinya nggak ada yang bangun sama sekali. Bapak-bapaknya di mana kalau begitu? Sampai ibu-ibu yang azan. Laki-laki yang tanggung dosa ini. Karena laki-lakinya tidak ada di masjid. Ya, karena untuk ngurus itu ya cuma laki-laki. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Laki-laki yang mengimami perempuan. Perempuan tidak boleh untuk mengumandangkan azan. Yang mengumandangkan azan itu laki-laki. Untuk urusan-urusan semacam itu semuanya. Ya, sehingga yang lebih dituntut ke masjid itu bapak-bapak. Sehingga bapak-bapak itu yang diajak. Dan insya Allah kalau takmir itu sudah jelaskan seperti itu, dimotivasi terus, jamaah laki-laki itu akan lebih sadar. Ya, jadi nggak terus dengan jamaah perempuan yang berada di masjid. Ibu-ibu silakan ke masjid, boleh. Namun yang lebih prioritas ada di masjid, bahkan wajib ada di masjid adalah jamaah bapak-bapak. Terus, bapak-bapak ada? Belakang, Pak. Pak Muji.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian kemarin dijelaskan bahwa yang diperbolehkan dalam hal puasa mandi besar itu masih boleh. Tapi kalau mandinya menyelam seperti di telaga-telaga sini kebanyakan. Boten angsal. Kalau di telaga nggak boleh nyelam. Kenapa? Banyak minum air nantinya. Dan padahal ketika puasa nggak boleh banyak-banyak masukkan air dalam mulut, nggak boleh banyak-banyak masukkan air dalam hidung. Kalau renang sudah sangat-sangat banyak. Tapi Ustaz, kemarin penjelasan kemarin Isya lebih baik diakhirkan. Padahal saya pernah dengar hadis Nabi bahwa amalan apa ya Rasulullah yang paling utama sholat di awal waktu. Itu pengecualian. Sholat yang paling bagus di awal waktu kecuali sholat isya. Ya, sholat yang paling bagus di awal waktu kecuali sholat isya, tambah satu sholat lagi, sholat zuhur ketika cuaca sangat-sangat panas. Rasulullah SAW suruh dinginkan cuaca. Maksud dinginkan, tunda dulu. Isya juga demikian, paling bagus kalau hadis kemarin itu paling bagus diundur. Namun selama tidak memberatkan para jamaah. Namun bagi jamaah yang hadir di pesantren, kalau ingatkan sekali lagi, kalau bisa sholat isyanya lebih didahulukan saja, biar nggak kelupaan. Karena kalau panjenengan itu sholat isyanya, sudahlah saya nanti bar kajian baru sholat, ya dikhawatirkan sampai pulang ke rumah kecapean langsung bablas tidur. Kebanyakan kita itu pelupa. Ya, kebanyakan kita itu pelupa. Jadi ibu-ibu, monggo nanti bisa sholat di sini juga. Silakan bawa ruko, sholat di sini ngadap ke arah kiblat sesuai dengan arah yang ada di pesantren sana. Ya, bisa manfaatkan sholat di sini nggak masalah. Kalau tempat di masjid itu tidak penuh, makanya doakan saja biar misinya cepat selesai sehingga bisa menampung jamaah lebih banyak. Sekarang belum bisa mencukupi. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bapak-bapak wonten. Bawah ya. Wonten mic. Coba mic yang dari atas tuh. Pak Muji ini Pak. Ini aja dulu. Niki Pak, ngarep. Sudah ada ya. Tanya monggo silakan. Ya yang bawah dulu, monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung tentang sholat jamaah. Seandainya jamaah itu hanya istri. Jadi ini kasus tempat saya memang dekat musola. Kemudian saya sebagai suami itu keutamaannya sholat di musola, tapi istri utamanya di rumah. Nah, bagaimana seandainya jamaahnya cuma istri? Ini kasus sering terjadi. Boleh. Jadi istri datang ke musola, kemudian sholat berjamaah bareng bapak gitu. Oke Pak, betul ya? Iya? Betul? Iya, seperti itu boleh. Yang tidak boleh kalau bapak jamaah dengan perempuan lain. Iya, tidak boleh laki-laki ngimami perempuan lain yang bukan muhrimnya atau bukan mahramnya, nggak boleh. Para ulama katakan sholatnya bermasalah. Karena terjadi ikhtilat, campur baur, godaannya lebih besar. Apalagi ini sama yang nom, godaannya lebih besar lagi. Ya, jadi tidak boleh kalau laki-laki ini dengan perempuan lain. Kalau dengan istri masih boleh, walaupun di musolah tadi. Terus, ya, saya sambung lagi. Oh masih. Ya. Seandainya ini kan sering terjadi ketika setelah azan nggak ada jamaah yang datang. Iya. Apa sebaiknya saya tinggal musola itu? Karena ada di masjid ini ada jamaah. Apa saya harus pergi ke masjid? Sementara dekat saya itu musola. Nah, dilematis memang Pak. Itulah resikonya kalau masjid itu terlalu banyak. Ada musola, ada masjid. Namun kalau masjidnya cuma satu, itu otomatis jamaahnya selalu ada. Namun kalau masjidnya itu kecil-kecil, ada musola tiap RT misalnya, atau 2 RT itu ada musola 1, nanti ada yang lebih besar lagi daripada itu. Memang resikonya seperti itu.
Intinya kalau jenengan sudah iqomah di musola tadi, maaf, azan di musola tadi, tetap nunggu sampai iqomah, nggak langsung kabur karena nggak ada jamaah. Sebentar, sebelum pertanyaan terakhir, bapak-bapak besok yang ikut kajian takmir wajib bawa kitab Bulughul Maram. Yang kemarin sudah dibagi, wajib bawa kitab Bulughul Maram. Nggak ada dikasih tambahan bagi yang lupa bawa. Ya, wajib bawa kitab Bulughul Maram yang kemarin karya Ibnu Hajar yang sudah dikasih. Nggak kasih tambahan lagi, kecuali yang baru datang. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustaz yang saya hormati, mohon penjelasan tentang sholat sunat. Kalau seseorang melakukan sholat witir setelah isya, kemudian untuk tahajud juga dia itu melakukan sholat tahajud. Nah, kemudian untuk witir dalam sholat tahajud apakah perlu dilakukan atau diadakan? Pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang puasa sunat. Seseorang ini melakukan sholat sunat senang sekali dan memang sudah merupakan kebutuhan kehidupan sehari-hari, yaitu puasa Senin Kamis, kemudian puasa Purnama, puasa Daud. Nah, dia itu untuk melakukan ketiga puasa sunat tersebut itu akan dilakukan secara rutin. Memang merupakan kebutuhan secara rutin. Hanya kalau Purnama kan jelas itu 3 hari untuk setiap bulannya. Jadi puasa untuk ini ketiga-tiganya ini dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mohon penjelasannya bagaimana supaya ini betul kok. Puasa Daud supaya ini bisa sebentar, bisa terlaksanakan. Sebentar Pak, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Daud gabung dengan Senin Kemis, gabung dengan Purnama, nggak boleh. Puasa Daud nggak boleh gabung dengan Senin Kemis, tidak boleh gabung dengan Purnama, nggak boleh. Mungkin demikian Ustaz. Iya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Coba jenengan pahami Daud. Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kalau gabung dengan puasa Senin Kemis, nyambungnya bagaimana? Kalau Senin Kamis Iya. kemudian untuk puasa Daud itu kan ada dari puasa ada enggak. Iya. Kemudian puasa itu Senin dan Kamis kan kemudian Yang jelas tidak boleh gabung puasa Daud dengan Senin Kemis. tidak digabungkan tapi akhirnya kan lain. Iya. Ini hari Senin, nggih. Coba lihat hari Senin. Berarti besok lagi puasa Rebo. Kemis nggak boleh puasa. Harus lompat ke Jumat. Nggak boleh pasan dengan Kemis juga. Kemis nggak boleh puasa. Puasa Daud niku puasa yang paling maksimal. Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat yang puasanya kebablasan. Nabi tanya ke dia. Dia minta puasa saya masih mampu lagi. Nabi katakan puasa Daud sudah paling maksimal. Tidak boleh lagi ditambah dengan Senin Kemis. Jadi tidak boleh gini. Ini Senin. Berarti lompat lagi apa? Rebu nggih. Lompat lagi Jumat. Kemis nggak boleh puasa. Nggak boleh. Juga nggak boleh gabung dengan Ayamul Bid, puasa Purnama nggak boleh. Karena nanti nggak jadi puasa Daud. Yang bisa dipilih Senin Kemis gabung dengan puasa Purnama boleh. Namun kalau puasa Daud gabung dengan puasa yang lainnya nggak boleh, nggak jalan puasanya. Sudah berlebihan. Dan dalam agama kita tidak boleh berlebihan. Agama batasi kemampuan kita seperti ini sudah. Itu sudah yang paling maksimal. Tadi yang pertama apa? Yang tadi tarweh. Witir itu penutup sholat malam. Namun penutup sholat malam di sini tidak wajib. Okay? Penutup sholat malam ini dengan witir itu tidak wajib. Maksudnya gini. Kita sekarang sudah sholat tarweh 11 rakaat, wis ditutup witir. Boleh nggak nanti di malam lagi kita itu sholat tahajud? Masih boleh. Diam dulu.
masih boleh. Walaupun tadi sudah ditutup dengan witir. Ya, meskipun tadi sudah ditutup dengan witir. Asalkan apa? Asalkan tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la witrani fil lail. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Terus pilihannya gimana? Sudah tarawih tadi sudah ditutup witir selesai. Malam cuma lakukan tahajud saja, bebas. Namun tidak boleh tutup witir lagi. Terus kalau ada yang berkata, bukankah sholat malam itu dibatasi 11 rakaat? Tidak. Sholat malam termasuk juga sholat nanti di bulan Ramadan. Yang pendapat paling kuat tidak dibatasi jumlah rakaat. Kita tadi sudah lakukan 11, sudah nggak cukup ya sudah. Namun kalau mau masih nambah lagi, masih dibolehkan. Yang penting tadi untuk witir tidak boleh 2 kali, karena witir tambah witir jadinya genap. Ya, witir tambah witir jadinya genap, tidak lagi ganjil. Padahal Nabi SAW katakan ij'alu akhira sholatikum bilail witron. Jadikan penutup sholat malam kalian itu dengan rakaat ganjil. Maka tidak lagi jadi ganjil karena 2 kali. Wallahu a'lam bishawab. Apa pertanyaannya itu? Saya nggak bisa baca. Bagaimana hukumnya orang-orang yang memalsukan tanda tangan? Misalnya demi uang rela menandatangani penipuan. Bagaimana hukum orang itu memalsukan tanda tangan? Ada yang memalsukan tanda tangan itu cuma gara-gara biar dapat uang. Enggak boleh. Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang bohong, yang mengelabui tidak termasuk golongan kami. Terus uangnya bagaimana tadi yang didapat? Uangnya tidak berkah. Uangnya uang haram karena hasil menipu. Demikian, mungkin manfaat. Silahkan para takmir daftar di pos satpam. Enggak daftar besok enggak boleh datang. Ya, karena yang datang cuma hanya boleh yang mendaftarkan diri saja. Kajiannya tanggal 10 habis asar di sini. Jam 2 itu sudah daftar ulang. Kajiannya mulai bareng asar langsung. Berakhirnya Kamis karena tanggal merah, berakhirnya nanti sholat asar di pesantren. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصى